selamat datang di Jababeka Industrial Talk. Pada hari ini, webinar series yang diselenggarai oleh Jababeka, Leading Industrial Estate se-Asia Tenggara. Bersama saya Michelle yang akan menjadi host Bapak Ibu selama beberapa waktu ke depan ya. Di sini sudah hadir bersama saya dua narasumber yang hebat-hebat sekali ya. Sri Kandinya Jababeka nih ya, dua tenan Jababeka, wanita-wanita hebat. Yang satu dari bisnis perfumery, kita sambut Ibu Shannon Prita, Managing Director of Cemarom Indonesia, dan Dr. Desi Esa, Owner dan CMO of Bluepin Indonesia. Halo dok, halo Bu Shannon. Halo, selamat pagi. Halo semuanya, pagi ya. Semuanya. Sehat-sehat semuanya ya Ibu. Dokter juga ya di tengah kesibukan kita ya. Pada hari ini terima kasih sekali Ibu Shannon dan Bu Dokter sudah menyempatkan untuk hadir di talk show webinar series kita pada hari ini. Nah, kita ingin membahas nih hari ini ya industri yang sangat tren, yaitu bisnis perfumery dan estetik ya, karena semakin tinggi peminatnya ya. Jadi nggak cuma perempuan ya ternyata ya dok ya, laki-laki juga bahkan sekarang udah ramai juga tertarik ke arah estetik dan juga wangian gitu. Nah, ini kan berarti menjadi peluang yang sangat bagus sekali nih untuk bisnis ya ke depannya. Saat ini juga kita lagi mencari usaha apa sih yang tahan krisis gitu ya. Nah, tapi hari ini kita nggak cuma membahas peluang bisnisnya nih, tapi ada Dr. Desi di sini juga akan memberikan tips-tips. Jadi gimana sih biar bisa jualan online via virtual ya, bahkan ya dokter juga saya dengar bisa konsultasi virtual juga ya dok ya. Hebat banget loh. Iya, oke, kalau gitu kita saya akan membuka juga sesi tanya jawab ya di akhir dari diskusi kita pada hari ini. Kalau gitu kita langsung masuk ke sesi satu kita ini. Di sini Ibu Shannon Prita ya, Managing Director of Cemarom Indonesia. Ibu, Halo. Bu Shannon, halo. Nah, kita mendengar ya peluang bisnis parfum yang kian harum ya Bu ya. Nah, mau dong Bu diceritain gimana sih Bu perjalanan bisnis parfum, trennya saat ini gimana Bu? Dan boleh diceritakan Bu perjalanannya Cemarom dari awal buka sampai sekarang ya, gimana sih Bu perkembangannya Bu? Boleh Bu, silahkan. Thank you untuk Mbak Michelle dan juga halo dokter, apa kabar? Dan saya juga mau menyapa semua para pemirsa yang ada di sini, apa kabar? Dan tetap selalu stay safe and healthy ya dimanapun kalian berada. Oke, kalau berbicara mengenai bisnis parfum yang kian harum, dan kenyataannya memang seperti itu. Saat ini berbisnis parfum memang sangat kian harum, di mana banyak semua orang parfum itu bukan menjadi kebutuhan sekunder, sekarang menjadi kebutuhan primer yang wajib ya. Jadi kalau nggak pakai parfum rasanya kayak I feel not dressed up gitu. Itulah peluang yang memang sangat menjanjikan bagi kami di industri kami, dan orang pun dengan kebutuhan yang sangat meningkat, apalagi di kondisi yang seperti ini. Nah, kami juga melaunching sebuah produk baru kebetulan. Wah, produk apa itu Bu Shannon? Ya, kalau kebetulan saya mendevelop satu produk yaitu perfume sanitizer. Wah, parfum tapi sanitizer. Ya, so jadi bisa dipakai untuk perfume dan juga untuk sanitizer, protect untuk kesehatan pastinya. Nah, itu salah satu memang project kami yang akan kita launching sebentar lagi ke masyarakat, dan saya yakin ini sangat amat interesting ya, apalagi di era atau di dalam kondisi seperti ini. Kalau berbicara mengenai gimana sih perjalanan Cemarom, kami membuka pabrik kami tepatnya di area Jababeka sudah sejak 2014.
Jadi kita establish di sana, kita produksi di Jababeka sejak 2014 sampai tahun ini, dan bahkan kami expand dengan more bigger size gitu kan, melihat peluang bisnis yang sangat menjanjikan di dunia parfum ini. Nah, dan juga pastinya sekarang dulu yang memang kita hanya satu kita hanya satu area, sekarang kita udah ambil untuk lebih besar, dan kita sangat puas ya, apalagi selama ini Jababeka selalu memberikan sesuatu yang memang sesuai apa yang kita mau, dan itu pun juga sejalan dengan bisnis kami. Nah, Kemarom sendiri mungkin orang masih banyak bingung ya. Oh, ini parfum ya. Sebenarnya kami produksi fragrance-nya. Jadi kita bisa dibilang yang-nya atau bibit parfumnya. Yang mana fragrance ini untuk memproduksi parfum, kemudian personal care, home care gitu. Nah, kita konsentratnya, bukan finish product. Kadang orang suka salah kaprah nih, oh Kemarom itu parfum ya, finish product. Kita mau beli parfum A, B. Oh enggak. Sebenarnya we develop fragrance untuk memproduksi personal care, home care, kemudian kosmetik, kemudian parfum juga. Nah, itu biar nggak bingung ya siapa itu Kemarom. Kemudian kita juga sudah termasuk salah satu perusahaan yang memang kita memiliki sertifikasi ISO, GMP, dan juga halal. Nah, orang apalagi di Indonesia sekarang halal orang sangat membutuhkan sekali ya. Dan kebetulan perusahaan kami adalah sudah halal, dan juga alhamdulillah juga karena sangat menjanjikan, kita menjadi salah satu top 3 di pasar Indonesia. Wow, congratulations Bu Shannon. Thank you. Kita bisa mengcover gak cuma di Indonesia, sekarang kita juga open establish untuk manufacture di Bangkok. Kemudian nanti tahun depan kita akan opening di Brazil dan Nigeria. Jadi kita mengcover seluruh market all over the world ya. Jadi akan memudahkan untuk kita mensuplai kebutuhan pangsa pasar gitu Mbak. Sudah go global sekali ya Bu Shannon ya Kemarom ini. Dan juga dilengkapi dengan tim R&D kami. Jadi misalnya, oke deh Kemarom, saya mau kepingin sebuah wangian untuk aplikasi produk saya, contohnya personal care, like body lotion, shampoo, atau macam-macam lah yang kita gunakan untuk badan. Nah, bisa request ke kami, kita develop wangian sesuai dengan permintaan pasar-pasar. Karena kita punya tim R&D, kita punya tim lab yang memang siap untuk mendevelop apa yang dimau oleh pangsa pasar, kayak begitu. Kemudian pastinya diproduksi juga di Indonesia. Kemudian dengan adanya pabrik di Indonesia, itu membuat kami punya selling point yang lebih gitu. Karena biasanya para kompetitor ini adalah importir dari luar. Nah, sedangkan kami, kita produksi di Indonesia, kita ada pabrik, kemudian harganya sangat kompetitif, kemudian quality-nya pun juga stabil dengan semua bahan baku yang memang kita impor dari Europe. Dengan standarisasi produksi Europe, itulah yang bisa membuat Kemarom bersaing di pangsa pasar. Begitu. Lanjut dong Bu, gimana dong, menarik sekali ya ternyata ya Kemarom ini ya. Kita kira parfum ternyata lebih daripada itu ya. Ya, kadang orang memang suka salah kaprah nih Mbak, Kemarom itu jualan parfum ya. Iya, kita jualan parfum, tapi biangnya atau fragrance-nya atau essence-nya gitu loh, untuk bahan campuran dari aplikasi
finish product gitu. Nah itu yang suka kadang orang salah kaprah bingung gitu ya. Nah tidak hanya Kemarom saja, kami juga mengcover untuk retail bisnis di seluruh Indonesia dengan brand kami Paparom. Jadi untuk industrialnya kita menggunakan Kemarom, untuk retailnya kita menggunakan Paparom. Paparom. Betul. Nah kalau misalnya Mbak tahu banyak sekali toko parfum isi ulang di pinggir-pinggir jalan itu, nah itu termasuk bisnis retail kami yang menggunakan brand Paparom. Iya. Nah itulah kita sudah mensuplai, sudah mengcover seluruh pangsa pasar di Indonesia juga dengan brand Paparom tersebut. Dan pastinya kalau untuk Paparom ini berbeda dengan Kemarom, karena kalau Kemarom kan lebih ke industri ya. Kita bekerja dengan para perusahaan-perusahaan besar yang memproduksi berbagai macam produk seperti yang saya bilang tadi, personal care, home care, kosmetik dan lain sebagainya. Nah, kalau Paparom lebih ke retail, yang mana kita mensuplai para penjual parfum. Nah itu baru gitu. Nah itu yang kadang-kadang suka bingung ya. Nah dengan brand Paparom lah kita berhubungan dengan para produsen pembuat parfum begitu. Jadi finish produknya. Ini bisnis yang memang menjanjikan sekali. Bahkan saya juga kemarin sempat bikin talk show untuk memberi kesempatan para calon entrepreneur yang bingung mau bisnis apa ya gue gitu kan. Nah kita kasih peluang, kita kasih talk show, kita kasih workshop how to make proper perfume, bagaimana caranya, kemudian kita ajarin dan kita kasih tahu bahwa bisnis parfum ini profitnya bisa sampai 300% loh gitu kan. Nah pas banget bagi para ibu-ibu yang memang mungkin housewife, house mom gitu ya, atau para pelajar atau yang mau bingung bikin online apa. Nah, kenapa enggak mereka create their own perfume, their own brand gitu. Nah, Paparom akan memberikan talk show-nya. Ya, terus kemudian Paparom akan memberikan talk show, kemudian kita juga akan mengajarkan para calon entrepreneur ini untuk bisa membuat parfum dengan benar, dengan komposisi benar, dan kita ajarkan juga gimana sih cara berjualan di online. Kemudian kita juga mengajarkan berapa sih keuntungan mereka. Nah itu semua di digital tuh di situ. Jadi menarik banget ya Bu ya, benar-benar ya, tim Ibu mendevelop ya produk yang bisa membantu usaha kecil bahkan mikro ya Bu ya. Betul. Ya kita memberi peluang bisnis untuk para mikro ini ya. Jadi nggak perlu mereka harus buka toko gitu loh. Mereka juga bisa dengan budget yang seadanya, mereka bisa membuat their own brand, their own perfume gitu dengan packaging yang nicely gitu kan. Karena kita kasih satu starter pack itu yang mana dalam satu paket itu sudah ada botolnya, sudah ada alkohol, kemudian fragrance-nya, terus mereka tinggal bikin sendiri, terus mereka bisa tempelin stiker, kemudian dijual ke online dengan keuntungan yang luar biasa besar ya. Setelah saya bilang tadi bisa sampai 300% loh kalau memang mereka bisa membuat produk ini sangat menarik gitu. Sedangkan seperti yang saya bilang di awal, parfum adalah kebutuhan primer sekarang ya. Betul, setuju Bu. Iya kan, kalau nggak pakai parfum tuh rasanya gimana gitu ya kan. Nah apalagi sekarang orang punya parfum nggak cuma satu gitu loh. Kalau Mbak misal parfumnya ada berapa? Saya yakin pasti lebih dari satu deh. Iya banyak Bu, saya juga suka koleksi. Nah, itu dia makanya. Nah dengan Paparom kita punya banyak sekali koleksi inspired dari brand-brand internasional. Jadi
dengan wanginya yang memang kita terinspirasi dari brand-brand terkenal. Nah, jadi orang misalnya, mau dong bikin untuk parfum misalnya inspired by Gucci, inspired by Hermes, banyak lah ya. Nah, itu kita ada semua koleksinya. Jadi bagaimana si para calon entrepreneur ini making their product is interesting gitu lah untuk cara memasarkannya di online. Itu begitu, sehingga dengan adanya paket seperti ini membuat Paparom menggandeng salah satu brand ambassador kami kemarin. Kita di tahun ini ya, di tahun kemarin 2019 itu kita menggandeng Miss Universe 2005 Natalie Glebova sebagai brand ambassador kami. Jadi kita ada campaigns-nya untuk para entrepreneur ini bersama dia. Jadi kita datang ke beberapa kota seluruh di Indonesia untuk mengkampanyekan, memberi peluang bisnis, mengedukasi mereka untuk bisa berbisnis dengan parfum yang kian harum ini. Nah, animonya juga luar biasa, banyak sekali gitu kan. Jadi Natalie Glebova tidak hanya sebagai brand ambassador, tapi dia juga motivator. Sebagai motivator di acara talk show kami, yaitu bagaimana mindsetnya untuk men-set up mindset how to become a winner. Gitu. Jadi become a winner bersama Paparom di bisnis parfum yang kian harum. Nah, itulah yang memang kita campaign untuk para calon entrepreneur dan animonya luar biasa. Jadi nggak cuma disediain produknya aja, tapi juga diajarin ya cara bisnisnya gimana dan dimotivasi tadi. Nggak nanggung-nanggung sekali, Bu. Ya jangan nanggung dong, langsung dia langsung. Aduh, apresiasi sekali. Ya Paparom luar biasa ya sama Pak Paparom ya. Ya, thank you. Dan memang kami apalagi saya punya goals dan misi, terutama para womenpreneur ya, apalagi sekarang wanita-wanita hebat, wanita hebat dengan semangatnya ya kan, kenapa tidak kita memberikan peluang bisnis yang memang menjanjikan gitu. Nah, saya tidak hanya memberikan edukasi, saya tidak hanya memberikan pengetahuan, saya juga edukasi mereka how become a winner untuk di bisnis parfum ini gitu. Nah, itulah membuat mereka kalau dilihat dari segi bisnisnya sih sebenarnya nggak begitu signifikan ya, karena paket yang kita tawarkan pun bukan paket yang seharga bombastik gitu kan, yang memang bisa dijangkau para ibu rumah tangga, para pelajar gitu yang ingin memulai bisnisnya. Nah, itulah karena goal saya adalah memang saya kepingin membuat para calon entrepreneur ini sukses di dunia bisnis bersama Paparom. Menarik sekali Bu Shannon. Saya yakin pasti kalau dari awal niatnya itu memang sudah baik ya Bu ya, untuk menolong womenpreneur gitu ya, banyak pengusaha mikro, mahasiswa, banyak orang lah untuk menjadi entrepreneur itu pasti juga nanti bisa berkembang dengan sendirinya Bu. Nah di sini juga kita mau nanya-nanya juga nih Bu Shannon untuk perkembangannya sendiri selama Bu Shannon dari 2014 sampai dengan tahun ini. Kira-kira Bu kalau di angka persentase gitu ya, kira-kira kenaikannya sudah berapa persen sih Bu? Kalau jujur ya Mas, saya juga quite surprise ya. Kita di industri kami itu kenaikan bisa double size loh Mbak. Bisa double size ya, dulu dari tahun ke tahun tuh tidak, presentasinya itu nggak yang flat, bahkan kita naik dengan double size. Sama 2018 ke 2019 itu cukup bagus, bisa naik di 70%. Kalau di 2019 ke sini ya karena kan kita lagi ada pandemik ini ya, jadi
semua bisnis pun mengalami penurunan gitu. Tidak hanya kami saja. Kita struggling, kita benar-benar survive, but thanks God kita nggak ada PHK, kita tidak ada tutup atau tidak ada tutup factory, karena selama pandemi ini factory kami masih beroperasi gitu. Jadi alhamdulillah kita tetap survive di dalam situasi yang saat ini kayak begitu. Tapi kalau bisa dibicarakan sebuah kebanggaan ya, dari tahun ke tahun kemarin itu kami bisa mendouble size, bahkan kami sekarang mau pindah ke gedung yang memang lebih besar nih Mbak. Dulu kan kita sempat rental, akhirnya alhamdulillah 2018 kita sudah membeli pabrik kita sendiri di Jababeka juga, dan size-nya juga lebih besar, tidak seperti sebelumnya ya karena itu tadi this business terutama di Indonesia itu bring us really good potensial Mbak. Luar biasa ya. Jadi kemarin 2018 sudah expand, nah tahun ini expand lagi ya. Pasti karena kita juga percaya ya, walaupun ini sekarang keadaannya lagi kayak begini, tapi malah buktinya consumerismnya orang Indonesia itu malah meningkat ya di saat-saat seperti ini. Diam di rumah, kerja dari rumah, ternyata pembelian online juga meningkat loh Bu Shannon ya. Mungkin kita percaya kayaknya itu akan menjadi salah satu indikasi bahwa tahun depan ada potensi luar biasa dari market Indonesia, dan yang pastinya bisa ada kenaikan perkembangan ekonomi harusnya tahun depan ya. Nah sebenarnya kita harus sebagai pelaku bisnis pun kita harus smart ya Mbak, membaca peluang bisnis apalagi di kondisi yang seperti ini gitu kan. Kalau bagi Kemarom sendiri, peluang bisnis yang kita baca adalah yang seperti saya bilang, kita akan melaunching perfume sanitizer. Jadi ada produk hybrid kami atau bisa disebut perfume sanitizer. Jadi nantinya orang tidak hanya menggunakan parfum saja, tapi produk ini bisa digunakan untuk protection, untuk perlindungan, untuk sanitizer gitu. Karena sekarang ini bisa dibilang hand sanitizer ini adalah sesuatu yang wajib dibawa kemana-mana. Betul. Sesuatu yang memang nggak boleh ketinggalan. Bahkan every single corner they give you hand sanitizer. Nah, dan pastinya banyak sekali pesaing-pesaing besar di luar sana. Namun Kemarom juga memberikan sesuatu yang spesial, yaitu perfume sanitizer, yang mana orang dengan bau parfum, misalnya Mbak misal suka parfum Gucci for example, kita bisa bikin inspired by Gucci dengan sanitizer misalnya begitu, atau Bakarat misalnya begitu. Gitu ya. Kita setiap saat kita pakai sanitizer gitu ya, makin kecium gitu ya, wanginya makin ini ya, parfum desainer gitu ya. Betul. Nah, kita juga bisa mendevelop misalnya banyak pelaku bisnis yang memang dia punya let's say coffee shop kan lagi merebak nih ya kan, di mana-mana banyak coffee shop. Kita juga bisa mendesain hand sanitizer dengan aroma coffee shop, coffee misalnya begitu. Itu juga bisa gitu. Jadi banyak yang bisa kita explore wangi-wangian bersama Kemarom. Jadi apapun itu kita bisa. Jadi itulah salah satu peluang bisnis yang kami baca untuk develop perfume sanitizer, and of course kita juga ada produk hand sanitizer itu sendiri. Gitu. Jadi di kondisi seperti ini kemarin hand sanitizer kita sudah launching, ada 3 varian, ada Eco Clean, ada Healthy Premium, ada Safe Deluxe, pokoknya ada berbagai macam varian yang memang kita launching dan kita produksi berdasarkan standar WHO. Dan tidak hanya itu saja, para klien juga bisa merequest wanginya mau seperti apa.
apapun requestnya, apapun maunya, pastinya kita bisa penuhi. Karena kan secara kita pabrikannya langsung gitu kan. Jadi jangan khawatir untuk masalah itu. Kalau soal harga gimana ya Bu Shannon? Aduh, jangan khawatir, bersama kami kita pastinya kompetitif sekali di pasaran. Dan kalau masalah MOQ gimana? Kita tidak ada MOQ. Biasanya kan orang kalau untuk pabrikan kita punya MOQ ya. Nah, kali ini pada kondisi seperti ini salah satu bentuk support kami adalah kami tidak memiliki MOQ. Jadi kita layanin mulai dari 5 kilo, 3 kilo, 2 kilo, 5 liter, 3 liter kita layanin. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi partisipan yang saat ini bergabung dengan kita dan juga kalau sudah memiliki minat ya dari awal mengembangin bisnis apa ya, bisnis perfume atau mungkin industrinya memang berhubungan dengan fragrance, nah bisa banget berarti berkolaborasi sama Kemarom ini ya Bu Shannon ya. Oke, terima kasih Bu Shannon buat sharingnya yang luar biasa banget, memberikan kita gambaran ya bahwa ternyata peluang-peluang itu masih ada sekali dan bahkan Kemarom masih mau membantu ya untuk mengembangkan bisnis bagi yang mau mulai menjadi entrepreneur ya. Itu nggak banyak loh yang mau ngeluarin effort seperti itu. Tapi Kemarom ini punya satu misi yang beyond ya Bu ya. Jadi bahkan saya bangga sekali loh dengernya loh, tenan Jababeka ternyata luar biasa ini. Ini juga semua ini juga tidak lepas dari lingkungan kita yang sangat mendukung ya Mbak. Tidak hanya berbicara mengenai bisnis yang sangat menjanjikan, tapi juga lingkungan pun juga sangat mendukung. Terutama saya selama di Jababeka dari 2014 sampai sekarang cukup luar biasa dengan double size, dengan peningkatan, dan pasti lingkungan ini juga sangat support ke saya. Jababeka pun juga full support dengan saya, selalu siap tanggap. Tim dari Jababeka yang selalu saya telepon, Pak minta tolong ini dong, langsung selalu sigap. Nah itu salah satu menjadi bagian dari kesuksesan kami gitu loh. Jadi tidak ada semata-mata industri ini menjanjikan, bisnis ini menjanjikan. Nah, jadi di lingkungan juga sangat support sehingga menjadi bagian kesuksesan dari Kemarom. Jadi Jababeka juga karena kita juga kan ingin menyediakan environment yang convenience ya untuk industrinya Bapak Ibu gitu ya. Jadi kita mau Ibu bisa fokus sama bisnisnya Ibu. Kalau kita apa yang bisa kita bantu nanti kita bantu gitu. Oke, terima kasih ya sharingnya Bu Shannon, luar biasa sekali. Kita juga mau nanya-nanya nih, kita mau masuk ke sesi kedua kita bersama satu dokter cantik yang sudah bergabung dengan kita pada hari ini, Dokter Desi. Halo Dokter Desi. Halo, selamat siang Bu Michelle. Halo, selamat siang semuanya. Iya, siang juga Bu. Tadi kita udah dengar dari Bu Shannon Kemarom. Sekarang kita mau dengar dari Dokter Desi ya, karena kita lihat sekarang industri estetik ini sedang naik daun ya Dok ya. Apalagi selama PSBB ini ya, kan mungkin walaupun banyak klinik yang tutup ya karena nggak boleh keluar rumah ya, tapi ternyata malah diam di rumah kita malah perawatan ya. Kita semakin sadar bahwa tetap harus merawat wajah, tetap harus merawat badan gitu ya. Jadi kita lihat ini termasuk menjadi industri yang tahan krisis gitu ya Dok ya. Mau dong Dok diceritakan ya gimana sih perjalanannya dokter ya dari awal. Kita lihat dokter punya klinik tapi ternyata juga punya pabrik juga ini ya untuk di bidang produk-produk kecantikan gitu. Boleh dong dijelaskan perjalanannya mungkin sharing-sharing Dok gimana pengalamannya dari awal produksi sampai ternyata sekarang bisa go virtual ya, bahkan konsultasi kecantikan bisa lewat online gitu ya. Waduh, mau dong silakan Dokter Desi diceritakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dokter Desi. Jadi selain jadi dokter, saya juga sebagai
Chief Marketing Officer di PT Bluepin Indonesia Perkasa. Di mana PT Bluepin ini sebenarnya suatu perusahaan yang berdiri sejak tahun 2016. Dia selain bergerak di bidang skincare atau kosmetik, kita juga bergerak sekarang karena lagi ada pandemi, kita memasuki bidang alkes ya, alat kesehatan. Jadi selain kosmetik tadi, kita juga memprovide alat kesehatan, misalnya contohnya alat rapid test kayak gitu-gitu, kemudian misalnya mencari hazmat suit kayak gitu-gitu sih, maksudnya lebih ke alkes lah, alat kesehatan gitu. Nah, untuk PT Bluepin sendiri itu memang awal mulanya kita produknya itu adalah skincare, lebih kayak seperti sabun cuci muka, toner, krim pagi, krim malam, kemudian serum untuk wajah. Nah, untuk pabriknya itu sendiri kita berada di Jababeka 2 ya, di Blok EE, nah itu PT Lipui Sinergi Lab. Dan sebenarnya kita jadi memang kita ada saham di situ dan kita ada saham di beberapa pabrik lain. Jadi kita joinan itu sama 3 pabrik sampai detik ini ya, sampai hari ini. Dan kebetulan rumah saya juga memang di situ juga, di Jababeka. Jadi pabrik dengan rumah saya tuh berdekatan, tapi untuk head office-nya kita lagi ada di Bandung sekarang gitu. Jadi di Bandung itu head office sekaligus dengan klinik kecantikannya gitu. Dan berbicara tentang bisnis sih memang mungkin saya belum bisa bercerita banyak banget kayak Bu Shannon mungkin ya. Karena bisnis saya baru dimulai dari 2016. Nah, awal mulanya itu bisnisnya kita online memang. Jadi kita nggak punya offline store. Jadi kita memang dari awal banget berdiri itu bulan Agustus 2017 ya. Memang PT-nya 2016, tapi bisnis yang pertama itu coworking space, kemudian merambah ke kosmetik itu 2017. Kita pertama kali banget jualan itu online via Instagram. Memang sebenarnya pas awal-awal jualan itu, kita jualan produk itu kita nggak expect gede, percaya nggak percaya kayak ya udah saya memprovide aja untuk di Instagram misalnya follower saya gitu. Tapi saya nggak nyangka akan animonya tuh sekencang ini gitu. Sampai detik ini kita punya 160 reseller di seluruh Indonesia. Bahkan saya juga udah nggak inget lagi gitu satu-satu gitu. Dan itu mereka tersebar luas di Indonesia kecuali Papua kita belum ada. Nah memang sih bisnis UMKM ini menurut saya apalagi online gitu ya sangat-sangat menarik ya, karena saya basic itu sebenarnya praktisi kan, dokter, tapi belajar juga nih akhirnya ke bisnis online karena memang di sini tuh nggak sepi gitu, banyak peminatnya, apalagi perawatan wajah ya gitu. Dan memang karena kemajuan teknologi juga sekarang kan sosial media itu gencar banget digunakan ya. Jadi bukan cuma buat eksis tapi buat jualan juga gitu. Dan semua sosial media kita itu ada segmentednya gitu, ada segmennya. Contohnya nih, misalnya kalau Facebook itu lebih kayak mungkin usia 35 ke atas gitu yang pakai. Jadi kita bisa masuk juga tuh ke segmen itu. Kalau Instagram kan lebih anak-anak milenial, jadi kita jualan tuh masuk ke situ. Ditambah sekarang ada Shopee, Tokopedia, hal-hal yang kayak gitu tuh ngebantu kita banget jualan gitu. Even kita belum buka offline store pada saat itu. Akhirnya setahun saya jualan secara online, kita joinan banyak pabrik. Akhirnya kita bisa bikin klinik kecantikan sendiri itu dari situ gitu. Jadi kalau orang-orang kan bisa klinik dulu nih, kalau saya produknya dulu gitu. Dan iya memang uniknya gitu ya, ternyata kalau kita mulai itu nggak nyangka sesuatu kesempatan di depan itu banyak banget gitu loh. Maksudnya oh ternyata bisa juga ya saya jualan online gitu, kayak gitu sampai akhirnya kita bisa bikin klinik, resellernya jadi banyak gitu. Nah kemudian yang menurut saya karena tadi kemajuan teknologi, penggunaan sosial media meningkat gitu kan, orang kan ini kayak kita sekarang nih penampilan kan dilihat banget nih. Iya. Kayak gini loh Bu, kayak misalnya yang tadinya jerawatan gitu, gara-gara jerawatan jadi males akses gitu kan di sosial media nih, sebagai user aja gitu di Instagram, karena pengen cantik jadinya perawatannya belilah produk kita, kayak gitu sih. Jadi semakin maju teknologi, penggunaan sosial media makin gencar, semakin orang tuh aware gitu sama diri kita gitu, sama penampilan sih terutama gitu. Nah awal mulainya sih ceritanya itu. Dan kenapa kok bisa sih, maksudnya sekarang kalau misalnya Bu Michelle bilang saingannya banyak banget gitu, saingan yang bergerak di bidang kosmetik ya,
Contoh kalau misalnya kita sebut brand-brand besar kayak Wardah, kayak gitu kan dia sudah besar banget gitu. Tapi kita nggak kehilangan kuenya gitu. Kalau misalnya itu kita tuh tetap dapat kesempatan sama gitu, dan kita juga dapat marketnya. Percaya nggak percaya tetap ada gitu. Jadi kita nggak berebut gitu loh, tetap dapat segmen marketnya kayak gitu sih. Dan memang kalau misalnya skincare itu kan nggak kayak kosmetik ya, kalau misalnya atau perfume gitu, kalau misalnya kita jual perfume kita semprotin orang bisa cium gitu kan, misalnya bisa langsung. Kalau skincare itu kan kita pakai nggak langsung efek tuh, mungkin kendalanya di situ. Jadi lebih kayak bicara ke customer kita gitu, meyakinkan. Lebih bagus kalau misalnya produk yang kita jual memang brandingnya sudah bagus gitu, udah orang tuh udah nggak nanya lagi gitu, brandnya udah brand ini, jadi udah mau beli gitu kan. Yang susah itu kan membuat brandingnya. Nah kalau misalnya estetik sendiri ini memang karena usianya masih baru mau 3 tahun, jadi memang masih digencarin itu di brand awareness sih gitu. Tapi untuk konversinya, untuk salesnya itu udah lumayan banget sampai sekarang. Dan untuk brand aware ya, untuk brand aware sendiri akhirnya seperti Bu Shannon juga kita ngadain kolaborasi gitu dengan selebgram yang mungkin lebih dikenal sama masyarakat gitu kan, sama followers mereka selebgram, kemudian artis gitu, kemudian sama Bang Sandiaga Uno, kita juga ada produk bareng Bang Sandiaga Uno kemarin. Nah sekarang masih ada di proses BPOM, mungkin bulan Agustus kita rilis sih. Kayak gitu, jadi kayak bergeraknya emang UMKM banget nih bisnis gitu. Jadi masuknya ke segmen yang kecil, ke komunitas kayak gitu sih. Berarti usahanya Dokter Desi ini adalah sebuah pembuktian ya bahwa ternyata mengambil kesempatan di masa pasar online itu bisa, potensinya itu besar sekali ya, malah berawalnya dari online dulu ya. Nah ini bisa menjadi inspirasi untuk Bapak Ibu yang memang sekarang ingin mengembangkan bisnis ya, estetik maupun perfumery. Kalau mau mulai aja dulu ya dari online dulu ya Dok ya, gratis nggak pakai modal gitu ya Dok ya, gitu. Dan sekarang malah bisa punya pabrik sendiri gitu di Jawa BK, malah sekarang ada 3 pabrik gitu ya, luar biasa banget ya. Nah kita mau tahu juga dong Dok, mungkin dokter ada slide presentasi ya, mau dong mengenal produk-produknya dokter tuh kayak gimana sih gitu, biar siapa tahu nih bisa menjadi kesempatan buat kita juga di sini untuk menjadi misalnya jadi reseller gitu dong. Boleh sih, mungkin langsung ke slide 7 kali ya. Tadi kan udah muncul sedikit itu untuk produk-produk dari PT Bluepin ya, dengan berbagai macam brand gitu. Nah untuk sekarang kan pertanyaannya untuk pemula nih gitu. Sebenarnya gini, kalau untuk memulai bisnis, kalau menurut saya, kalau misalnya seperti saya gitu yang tidak ada background di bisnis, tidak mengerti buta bisnis gitu, lebih baik kita join dulu nih sama kayak misalnya Bu Shannon atau misalnya dengan saya. Karena apa? Karena kita tahu dulu nih basicnya kalau jualan tuh seperti apa. Jadi jangan misalnya kita keluarin modal gede tapi nggak tahu cara jualan. Sebenarnya produknya apapun itu bisa aja kita jual kalau kita tahu cara jualan. Kalau menurut saya, kalau misalnya kita punya barang nggak tahu jual, susah juga kan kayak gitu. Nah karena jualan online juga nggak segampang itu sih gitu, karena kita harus tes market juga, kita harus tahu market kita siapa, kita harus tahu jualan kita di mana. Walaupun tadi saya bilang kita jualan online, kita tuh harus tahu online-nya ini jualannya lewat mana nih, lewat Instagram kah, lewat Facebook kah, lewat Shopee kah, lewat Tokopedia kah gitu. Jadi memang untuk belajar itu juga nggak gampang. Jadi lebih baik menurut saya kita join dulu sama perusahaan atau sama orang yang punya brand yang udah jalan dulu. Nah kita belajar dari situ, baru kita bisa bikin bisnis sendiri sih. Kalau menurut saya seperti itu. Nah sekarang kenapa sih saya harus join PT Bluepin? Kenapa sih saya harus join jualan produknya Dokter Desi ini? Kenapa gitu? Dan kenapa bisa sampai 150 reseller itu gimana ceritanya gitu kan? Kenapa bisa? Karena kita itu sistemnya kayak MLM tapi bukan MLM. Kalau MLM itu kan multi level marketingnya, jadi maksudnya
harus kita bina tuh downline kita. Kalau kita tuh enggak, tapi sistemnya itu kalau misalnya join sama kita dapat harga yang bagus, dalam arti kata kita dapat kasih diskon lah ya gitu sampai 30%. Kemudian dapat konten, jadi misalnya kayak foto-foto, foto produk atau misalnya video, itu nggak usah bikin lagi karena kita punya semua dan itu kita bagi gratis. Kemudian kita juga ngadain live season kayak gini ya, webinar gini juga sesama reseller. Dan reward, jadi kita dapat reward gitu loh, setiap 6 bulan tuh kita ada kasih reward itu yang dari mulai handphone, laptop, TV, dan itu udah banyak banget reseller aku yang dapat gitu. Kalau mau dicek, misalnya Bapak Ibu sekalian bisa cek di Instagramnya aesthetic.bluepin. Nah di situ tuh udah banyak, maksudnya bukan cuman bicara aja gitu, tapi sudah ada buktinya gitu. Kalau misalnya Aesthetic Bluepin ini beneran kasih reward, beneran kasih hadiah. Kalau misalnya kemarin ada ada Lebaran kita kasih THR. Memang lumayan lah gitu untuk untuk pemasukan gitu. Apalagi misalnya kalau di rumah tangga gitu ya, nggak ada kesibukan lain, itu sambil megang handphone lumayan sih kalau menurut saya gitu. Pegang handphone jadi berguna ya Dok ya, buat usaha. Ya, tapi memang kalau kata saya Bu Michelle, kalau emang belum ada background atau belum ada pengalaman sebelumnya, lebih baik join dulu gitu. Jadi udah tahu dulu nih, oh caranya kayak gini, jualan tuh kayak gini. Jadi nggak kita tuh nggak lari, nggak seperti kita lari tapi nggak ada finish line-nya gitu. Jadi kalau misalnya join kan udah tahu, udah ada pegangannya nih, aku harus lari kemana, aku finish line-nya apa, target aku apa, kayak gitu. Karena agak lumayan tantangannya juga susah kalau emang kita nggak ada nge-guide gitu. Pengen tiba-tiba bikin aja nih sendiri, brand sendiri, itu menurut saya berat karena saya juga belajarnya dari pengalaman dan dengan tim gitu, nggak bisa sendiri. Iya, dan enaknya kalau sama Dokter Desi juga malah kita nggak pusing untuk mikirin branding dan marketingnya produk kita ya, karena materinya itu dikasih sama timnya dokter. Itu benar-benar kadang kan nggak semua dari kita punya skill ya Dok ya untuk bikin konten, untuk marketing gitu ya. Dan ini sekarang malah dimudahkan banget ya. Ternyata Bapak Ibu, peluang bisnis sekarang itu sudah banyak sekali ya, fasilitas-fasilitas yang memudahkan kalau kita tuh mau jadi entrepreneur gitu. Jadi sekarang tinggal kitanya aja yang mau atau enggak, berani atau enggak untuk mengambil kesempatan ini gitu ya, Bu Shannon dan Dokter Desi. Karena nggak bisa banyak juga sih, maksudnya dalam arti kata kalau dalam pandemi gini, walaupun udah nggak PSBB kan, tapi kesadaran diri kita juga ya, maksudnya mau nggak sih keluar rumah untuk kerja. Walaupun sebenarnya tim saya juga masih masuk, cuman nggak setiap hari gitu, Bu Michelle. Jadi kayak 2 hari sekali gitu masuknya. Cuman kenapa nggak kita dari rumah aja sih jualan gitu. Misalnya walaupun nggak dari, misalnya produknya nggak parfum atau misalnya nggak skincare produk saya atau produk Bu Shannon, kita kan bisa jualan itu banyak. Misalnya kalau emang hobinya masak, ya jualannya makanan kayak gitu. Jadi segala sesuatu itu bisa jadi uang sih. Jadi karena kan susah nyari uang sekarang lagi krisis gini. Seperti yang saya bilang tadi di awal, bahwa sebenarnya kita juga harus membaca peluang bisnis ya. Betul, nggak cuma hanya di dunia perfume, kosmetik, apapun sebenarnya di saat ini tuh bisa aja dipergunakan di contohnya yang para ibu-ibu yang jago masak, apalagi yang kuliner tuh ya, wah itu bagus sekali ya. Apalagi online adalah salah satu cara atau yang efisien pada saat pandemi sekarang ini. Saya pribadi pun juga, saya daripada saya harus keluar rumah ya kan, mendingan saya online aja, tinggal order makanan. Dan kan banyak tuh, apalagi dapat broadcast tentang segala macam makanan dari seluruh Nusantara, mau yang pempek, mau yang ini, malah kayaknya kita lebih dimanjakan ya Bu. Ya, bisa dibilang lebih kayak begitu ya, lebih sangat dimanjakan gitu loh. Nggak usah keluar misalnya produk rumah home care-nya habis, seperti pembersih lantai atau apapun, kita tinggal online aja. Sekarang udah gampang. Nah, ini adalah salah satu peluang yang memang harus kita baca dan kita gunakan sebaik mungkin. Iya benar. Kita percaya ya, setelah krisis itu pasti akan ada banyak pengusaha-pengusaha yang terlahir ya dari krisis ini ya, orang-orang dengan jiwa entrepreneur
entrepreneur itu malah akan survive dan malah akan menjadi lebih sukses gitu setelah krisis ini gitu ya. Makanya kita juga sangat mendukung sekali, Jababeka juga sangat support sekali nih Bapak Ibu untuk para entrepreneur loh, bisa dibilang begitu. Iya, melahirkan para entrepreneur karena mereka akhirnya dipaksa untuk berkreasi ya. Gue bisa ngapain nih gitu, di kayak begini kita harus bisa tetap survive dengan apa nih kayak gitu. Jadi akan lebih banyak entrepreneur dan itu peluangnya lebih bagus gitu untuk Jababeka dan ya betul. Makanya Jababeka juga sangat mensupport sekali untuk industri kecil menengah, untuk usaha mikro itu juga kita sangat welcome sekali apabila ada usaha kecil menengah yang mau bergabung. Karena Jababeka juga tidak hanya menyediakan propertinya saja, tapi kita juga menyediakan lingkungannya yang mendukung untuk terjadinya bisnis itu bisa berjalan dengan lancar gitu ya, tanpa harus memikirkan masalah-masalah seperti izin-izin lingkungan, AMDAL, itu perizinan-perizinan itu juga bisa kita bantu sekali dengan fasilitas JEVAS gitu ya. Dan juga dengan di dalam kawasan industri sendiri, industri Bapak Ibu juga bisa semakin terjamin gitu ya, mendapatkan kemudahan-kemudahan dari pemerintah. Dan juga terutama adalah salah satu supportnya Jababeka untuk industri kecil menengah, yaitu dengan membuat satu klaster khusus Bapak Ibu, namanya klaster Bispark ya. Saat ini klaster Bispark Jababeka ada di kawasan Jababeka 2, 200 meter aja dari keramaian jalan utama. Jadi sangat mudah sekali apabila punya pabrik di situ, nanti bisa dicari, bisa dilihat ya dari pinggir jalan utama, itu bisa terpampang jelas gitu ya. Dan sangat bagus juga lokasinya apabila di situ misalnya ya bikin untuk gudang distribusinya atau kantor utamanya, itu multiguna sekali gitu bangunannya di situ. Jadi untuk untuk kapasitasnya sendiri sudah bisa untuk industri. Jadi bukan hanya gudang saja, tapi bisa untuk produksi juga. Kemudian bisa jadi kantor juga. Dan pokoknya kita lihat ya di gambar ya, itu bangunannya udah cantik sekali dan klasternya itu juga udah sangat rapi, sangat cantik sekali. Nanti Bapak Ibu akan bertetanggaan dengan industri-industri kecil juga. Jadi itu akan menjadi klaster yang aman dan yang apik sekali lah untuk industri kecil. Nah, sekarang saya mau kembali lagi ke pembicara kita di sini ya, ke Ibu cantik yang hari ini sudah sharing ya, bermanfaat sekali sharingnya. Kita pingin tanya juga nih, kalau untuk dari dokter dan dari Bu Shannon juga ya, mungkin nanti boleh dijawab bergantian. Mungkin adakah tips-tips apa nih yang mau di-sharing dari Ibu Dokter dan Ibu Shannon ya, agar bisnis kita bisa tahan terhadap krisis, dan mungkin tips-tips apa yang bisa dibagikan supaya kita tetap termotivasi untuk bisa mengambil kesempatan usaha yang ada di depan mata kita sekarang. Silahkan dokter atau Bu Shannon yang mau duluan? Dokter duluan. Kalau misalnya kita mau serius menekuni bisnis ya, terutama misalnya kita mulai dari yang tadi menengah ya, bisnis UMKM gitu, kecil menengah itu pertama semua bisnis itu harus konsisten sih. Jadi kalau menurut saya memang betul kita harus lihat peluang, tapi core bisnis dari awalnya itu harus konsisten. Dalam arti kata misalnya nih kita mau jualan katakan skincare gitu, terus kita udah usaha nih baru 1 bulan belum ada closing gitu, udah pindah lagi bisnisnya gitu loh. Misalnya jadi bisnis kuliner, terus misalnya udah bisnis kuliner 1 bulan nggak laku lagi, pindah lagi bisnisnya jadi bisnis yang floating kayak gitu. Kalau menurut saya konsistensi itu perlu banget karena godaan untuk pindah bisnis itu akan selalu ada. Misalnya kita lagi bisnis skincare nih, terus tiba-tiba saya ngelihat teman saya kuliner laku banget, jadi saya pengen pindah. Nah itu tuh godaan itu akan selalu ada. Jadi pertama tentuin dulu bisnisnya pengen bisnis apa gitu, dan itu harus sesuai dengan
demand-nya market ya gitu, maksudnya yang lagi happeningnya apa, saya tentuin bisnisnya apa, nah saya tekunin deh di situ gitu. Kalau sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu kalau menurut saya belum beneran nyemplung jebur ke bisnis ya gitu. Jadi kayak emang harus ditekuninnya sampai bertahun-tahun, sampai brandingnya ada. Pertama itu, karena nggak akan namanya, maksudnya kayak Bu Shannon gitu, atau misalnya perusahaan yang sukses sekalipun, misalnya katakan Wardah, itu nggak selalu dia sukses dari awal loh, pasti ada naik turunnya, dan itu harus tetap kita lewatin naik turunnya gitu. Tapi kita lihat juga nih, kalau misalnya 3 bulan nih bisnis kita emang nggak ada sales sama sekali, malah amsyong, malah rugi, ya baru kita oke, ini waktunya aku ganti, mungkin ini salah nih bisnis yang aku cemplungin ini, aku salah nih gitu. Tapi kalau apa namanya baru sebulan 2 bulan belum ada sales kayak gitu, kalau menurut saya terlalu dini ya untuk pindah. Nah itu satu, konsistensi itu perlu. Yang kedua itu adalah ya apa namanya, tekun dan usaha gitu. Jadi jangan gampang menyerah. Saya sendiri berarti kalau dari 2017 berarti kan ini baru mau masuk tahun ketiga. Kalau ngelihat yang lain itu bisnis yang lain, gila udah gede banget ya bisnis tuh, ada jealous gitu, kayak iri gitu kan. Tapi itu maksudnya orang-orang yang besar itu tuh nggak kemarin mereka bisnis itu udah berapa tahun kan mereka bisnis. Nah itu yang saya harus lebih tekun, harus termotivasi untuk bisa kayak mereka, bahkan jadi saingan. Karena sekarang itu kan nggak harus punya kantor gede, nggak harus punya offline store loh. Mereka sekarang yang punya kantor gede pada tutup, bikinnya online store gitu. Kalau menurut saya itu ya gitu, karena tanpa doa juga kita nggak mungkin dapat kelancaran untuk usaha sih. Karena yang banyak saya lihat itu orang dikit-dikit jualan, iya nih pengusaha, ngaku-ngakunya pengusaha, tapi ya pengusaha yang beneran pengusaha itu yang kalau menurut saya tuh yang benar-benar bisa survive dalam even kondisi kayak gini gitu ya. Pandemi ini kan cobaan semua entrepreneur ya gitu, survive dan emang lama gitu bergelutnya, nggak cuma sebulan 2 bulan terus ngeklaim saya ini pengusaha gitu, padahal sebenarnya nggak jalan-jalan juga gitu usahanya. Jadi kalau menurut saya perlu sih, karena saya sendiri nih dokter loh basicnya, bukan pebisnis gitu. Karena saya tahu nih kekurangan, dan kita ini sebagai manusia nggak bisa semuanya gitu. Jadi memang harus bagi-bagi gitu. Jadi kayak sekarang saya sebagai marketing juga, tapi kalau misalnya bagian kayak sistem manajemen itu saya ada lagi orangnya yang handle kayak gitu sih. Jadi memang dalam satu badan kita ini kita nggak akan bisa ngejalanin semuanya, jadi penting juga berbagi. Tapi kalau misalnya mau terjun bisnis itu jangan namanya takut rugi, karena pasti akan ada rugi gitu di depan. Jadi ya udah keluar, misalnya aku nih misalnya make decision ya, misalnya bulan ini budget marketing mau berapa gitu kan, itu kan selalu ada nih budgeting di setiap awal bulan gitu, misalnya berapa puluh juta gitu. Saya udah tahu ini pasti ini chance untuk sukses dan ruginya itu 50-50, jadi ya udah keluar aja gitu maksudnya. Jadi jangan takut rugi, karena pasti akan ada ruginya sih. Dan ketika kita rugi itu jangan langsung udahlah rugi nih bisnis nggak cuan ya kita pindah aja, nggak boleh kayak gitu. Jadi harus konsisten juga gitu. Itu sih kalau dari saya ya, terutama di pandemi kayak gini kan, siapa yang nggak bikin kayak saya pribadi, saya punya klinik kecantikan. Nah itu saya tutup total, berarti udah mau jalan 4 bulan. Tapi sekarang karena PSBB di Bandung masih PSBB-nya nggak total gitu, kayak dibagi-bagi gitu. Jadi saya masih buka tapi cuma menerima berapa pasien. Nah kalau misalnya saya mengharapkan uang saya tuh dari situ aja sih, ya udah nggak selamat ya. Jadi memang apa nih yang harus jadi pemasukan lain, karena saya nggak mau juga klinik saya misalnya bangkrut terus kemudian saya PHK gitu, saya nggak mau juga gitu. Jadi pegawai saya yang di klinik saya suruh jualan online juga. Jadi supaya ada pemasukan dan tetap berjalan gitu sih. Harus konsisten dan tahan uji ya, itu tips dari Dokter Desi. Nah kalau dari Bu Shannon nih gimana nih? Kalau dari saya sih, bagaimana cara memulai bisnis dari nol. Yang terpenting adalah pertama kita harus bikin mindset bisnis yang benar dulu.
Jadi kita set up dulu mindsetnya. Nah, kita mau bisnis apa nih, gitu kan? Karena kan apalagi sekarang banyak persaingan. Nah, kita mesti tahu dulu nih, jangan sampai salah mindset, akhirnya nanti itu tadi nggak konsisten jatuhnya. Nah, kita mesti set up dulu nih, mindsetnya seperti apa. Karena setelah kita set up mindset, kemudian kita bisa kita pahami dulu targetnya siapa nih. Oke, mindsetnya gue mau bisnis, let's say perfume. Kalau saya memberi contoh dengan bisnis saya sendiri ya, saya akan bisnis perfume. Oke, perfume ini kita tahu nih targetnya siapa, target marketnya. Setelah kita pahami target marketnya, kemudian apakah orang anak muda dari usia berapa atau dari usia berapa, kemudian gender. Nah, kita harus tahu karena sangat berkoneksi apa yang nanti akan kita jual. Setelah kita tahu target marketnya, kita pun juga harus tahu modelnya akan dibikin seperti mana, konsepnya seperti apa. Setelah kita tahu konsep, kemudian kita bisa menentukan bahwa misalnya produk yang akan kita sudah tahu target, kemudian kita tahu konsepnya. Oh, saya target marketnya, let's say saya kasih contoh usia di 17 sampai 35 misalnya begitu. Berarti di dalam situ ada mulai dari anak muda, mulai dari pelajar, kemudian bahkan juga para ibu rumah tangga misalnya. Oh, berarti konsepnya harus nice nih, simple, minimalis. Misalnya begitu yang lagi tren sekarang. Nggak usah banyak full color, bikin black and white misalnya begitu. Satu produk dengan label, dengan botol yang memang simple, kemudian dengan label black and white. Contohnya Bloom Parfum misalnya begitu. Dikemas dengan kemasan yang bagus. Nah, kemudian setelah kita tahu dan konsepnya seperti apa, kemudian kita jangan lupa nih mempersiapkan untuk membuat kontennya atau bagaimana cara memasarkannya. Kemudian kontennya seperti apa nih, atau bahkan mereka juga bisa membuat websitenya atau landing page-nya, katalognya bagaimana. Nah, seperti itu. Dan next selanjutnya, tips selanjutnya adalah kita harus bisa mendatangkan traffic nih, yaitu tadi yang seperti dibahas kolaborasi dengan YouTuber, influencer. Nah, kemudian kita juga bisa berkolaborasi dengan beberapa teman-teman yang lingkungan kita sekitar untuk bisa bikin katalog atau promosiin produk kayak begitu. Nah, setelah itu kita harus konsisten, betul. Jangan mudah terpancing dengan bisnis yang lain karena sangat penting konsisten seperti yang Dr. Desi info tadi. Nah, setelah itu jangan menyerah dulu karena kan memang persaingan banyak, tapi kan kita harus bisa seperti di awal tadi dengan konsep yang memang dipersiapkan di awal dengan matang dengan beberapa tips yang saya bagi tadi. Nah, kemudian konsisten pasti akan ada membuahkan hasil gitu loh. Mungkin di awal tidak begitu signifikan, tapi kalau kita memang tekuni, kemudian kita bisa membaca tren saat ini seperti apa, kemudian kita bisa memenuhi demand pangsa pasar gitu. Saya yakin produk ini akan sukses ya, nggak cuma hanya di segi parfum, mungkin di segi kulineri juga gitu kan. Kan sekarang banyak juga kalau kita order kuliner di online gitu, mereka juga datang dengan nice packaging gitu. Apalagi kemarin saya juga mendapatkan banyak sekali hampers, bisa dibilang luar biasa. Saya sungguh bangga ya para entrepreneur ini. Hampersnya lucu-lucu gitu loh, mulai dari tempat besek, kemudian ada yang dari rotan, dari enceng, semuanya gitu loh. Mereka berkreasi. Nah, ini salah satu yang memang ternyata para entrepreneur di luar sana itu sudah bisa membaca peluang bisnisnya gitu loh. Nah, kenapa tidak dari situlah kita perlu lebih
ditekuni, perlu lebih difokuskan lagi. Nah, itulah hal yang seperti itu. Packagingnya dibikin nicely gitu kan, atau mungkin mereka kasih promo-promo spesial. Nah, kenapa enggak gitu? Karena itu sangat yang salah satu yang memang sangat menarik bagi kita gitu loh. Saya pun juga ketika membeli makanan atau yang oke, saya mau coba, pasti mereka datang dengan packaging yang nice di bag, kemudian ada free voucher. Itulah yang memang bagus. Jadi memang dipikirkan sekali ya produknya itu sampai dengan nyampe-nya nanti ke customer gitu ya, bagaimana supaya bisa memikat juga ya agar terus di-purchase gitu ya. Nah oke, kita mau masuk langsung nih ke sesi tanya jawab kita hari ini dengan audiens. Sudah ada pertanyaan, saya bacakan dulu yang pertama ya, karena ini waktunya kita juga terbatas, jadi saya hanya akan membacakan 2 pertanyaan pada hari ini. Satu dari Bapak Faila Fuadi, ini ditujukan untuk Ibu Shannon ya. Untuk campuran parfum, untuk toko parfum itu apakah alkoholnya disediakan juga? Bu Shannon silahkan jawabannya. Oke. Nah kebetulan untuk Kemarung sendiri yang seperti saya bilang tadi kan kita juga ada program untuk para calon entrepreneur dengan memberikan atau kita menyediakan starter kit. Jadi starter kit ini satu paket yang memang di dalamnya sudah berbagai macam tools dan juga berbagai macam tools untuk membuat parfum gitu. Jadi sudah ada botolnya, sudah ada campurannya yaitu alkohol juga kami sediakan, kemudian beberapa varian parfum yang sukses di market, kemudian funnelnya, kemudian tabung ukurnya. Nah itu semua toolsnya kita sudah sediakan dalam satu paket gitu. Jadi si calon entrepreneur ini menerima satu starter kit yang mana memang sudah tinggal mereka membuat atau meracik parfumnya aja gitu. Nah ilmunya pun juga sudah kita kasih gitu dalam talk show kami. Jadi ketika mereka mempurchase starter kit, nah itu sudah termasuk dengan knowledge yang bagaimana membuat parfum secara benar. Jadi tahu beres deh Mbak. Tahu tinggal bagaimana cara memasarkannya saja lewat online atau lewat manapun deh, kayak begitu. Gitu ya. Oke, itu semoga menjawab ya Pak Faila. Nah kita langsung lanjut juga ke pertanyaan kedua dari Ibu Anissa Puspadina. Selamat pagi, mau bertanya bagaimana cara Ibu Shannon dan Ibu Desi dalam memulai bisnis kecantikan dan estetik, apa saja hambatan-hambatan yang dilalui saat membangun bisnis Ibu? Kalau hambatannya itu tadi ya, mungkin saya udah cerita sedikit. Kalau misalnya kita jualan kosmetik ya, lebih kayak perawatan wajah ya, kayak sabun, toner, itu tuh kan dia untuk bekerja dan kelihatan hasil itu butuh proses. Jadi nggak instan. Kalau kita jualan lipstik, kita coba, oh ini cocok nih, ini enggak. Kalau nggak cocok nggak beli, kalau cocok kan. Tapi kalau misalnya perawatan itu misalnya mau jerawatnya hilang nih, atau misalnya mau jadi putih gitu kan, misalnya contohnya itu kan nggak bisa sekali kita pakai langsung orang mau bayar gitu kan. Jadi kayak butuh proses. Nah itu hambatannya satu. Kalau kita jualan skincare itu nggak instan gitu. Jadi untuk menjualnya itu butuh jurus-jurus yang lain ya kan. Misalnya contohnya, tapi walaupun nggak instan kita bisa tunjukin orang-orang yang udah pakai produk kita, testimonial gitu, yang memang udah sukses gitu. Misalnya sukses dalam arti kata berhasil pakai produk kita, dia jadi bagus gitu. Nah jadi kita bisa jualan dengan nunjukin testimonial. Terus lebih bagus sih kalau misalnya memang yang kita jual tuh brandingnya udah bagus. Tadi saya bilang misalnya jualannya Wardah, walaupun nggak mungkin jualan Wardah kan, maksudnya jualannya Wardah karena brandingnya udah terkenal, udah bagus. Atau misalnya produknya punya orang terkenal gitu, misalnya produknya artis nih, misalnya Raffi Ahmad gitu kan, orang kan Raffi Ahmad pakai, jadi dia mau beli gitu. Contohnya seperti itu kalau misalnya brandingnya udah bagus. Tapi kalau misalnya brandingnya masih middle lah, orang cuma tahu di Bandung doang nih, di Cikarang belum tahu produk saya gitu, itu agak
agak-agak jadi hambatan juga gitu. Jadi pertama itu cara menjualnya memang sedikit tricky kalau untuk produk skincare. Nanti tips and triknya bisa dikasih tahu ketika ibu bapak udah join dengan kami gitu. Terus yang kedua hambatannya itu mungkin lebih ke saingannya memang banyak, tapi itu bukan jadi hambatan sih, cuman jadi kayak gimana caranya kita nih sebagai startup gitu, maksudnya baru bisnis bisa ngambil market yang udah diambil bisa gitu kan. Maksudnya jadi dengan campaign, kalau saya pribadi campaign itu adalah gunakan produk lokal, jadi kayak support your lokal produk kayak gitu-gitu sih, branding yang kayak gitu-gitu, karena memang benar dengan kita membeli produk lokal kita memajukan perekonomian Indonesia gitu kan. Jadi kayak lebih hal seperti itu. Nah yang ketiga itu hambatan lainnya itu lebih ke ini sih, kalau misalnya kayak saya punya bisnis ini kan saya itu baru menginjak tahun ketiga, jadi brandingnya itu memang harus kencang ya, jadi budget untuk branding juga besar gitu kalau bisnis saya ini. Jadi ya itu sih, yang lain sih nggak sesuai itu. Kalau misal itu kan bagi saya, kalau misalnya teman-teman yang baru mau join sih kurasa nggak harus mikir sampai yang poin 2, poin 3, poin 1 aja cara menjualnya itu gimana gitu kan. Itu sih. Kalau yang lain sih overall nggak terlalu sulit. Nah kalau misalnya itu kan lebih ke produk nih, jualan produk. Kalau misalnya saya kan jual jasa juga nih, klinik skincare. Jadi saya harus nge-branding diri saya gitu. Maksudnya gimana saya bisa orang tuh tahu saya tuh sebagai dokter yang emang kompatibel gitu, orang yang berkompetensi di bidangnya gitu. Jadi memang selain branding produk, branding personal itu juga penting. Sama dengan ibu dan bapak yang lihat di sini juga, maksudnya branding diri itu. Jadi maksudnya memang ibu rumah tangga, tapi sebagai ternyata ibu rumah tangga sebagai pebisnis yang sukses juga gitu. Nah itu branding, personal branding itu penting juga gitu. Jadi hambatannya itu lebih, kalau saya nih di tahap ini sih sekarang lebih gitu ya, untuk perusahaan yang baru 2 menginjak 3 tahun ya mungkin lebih di branding sih. Tapi ya bisa-bisa aja gitu, maksudnya bukan sesuatu yang mustahil gitu dilakukan. Itu sih hambatannya, sama kurang motivasi ya kan, biasa kalau kayak gitu. Kalau misalnya kurang motivasi banyak-banyak lihat video-video motivator, jadi biar jangan gak boleh males-males gitu. Gitu sih. Kalau bisnis kecantikan sih, kalau kata saya selalu bakal jadi sesuatu yang seksi ya, karena orang Indonesia ini gampang racun. Maksudnya dalam arti kata gampang loh, mereka itu mau beli, mau coba itu gampang sekali gitu. Bahkan pasar luar itu, maksudnya ngeliat Indonesia itu sebagai market yang seksi, yang emang orang tuh daya belinya juga gede nih di Indo gitu. Orang-orang banyak yang mau kok gitu ngeluarin duit untuk belanja di Indonesia ini dengan penduduk yang banyak, tapi daya belinya juga tinggi gitu sih. Jadi bekerja itu nggak selalu harus jadi pegawai kantoran, atau misalnya nggak harus selalu di kantor gitu. Di rumah juga misalnya bapak ibu nih mau mulai gitu bisnis sendiri juga bisa gitu. Misalnya join nama Bu Shannon, apalagi udah di-provide kan gitu tadi segalanya, starter pack-nya untuk cara jualannya gimana, cara bikin ini gimana, udah ada, kita tinggal ngejalanin aja sih. Jadi tinggal ya dijalanin aja, join sih. Oke, nah itu berarti sebenarnya ini udah komplit sekali ya. Apa namanya yang dibahas oleh Ibu Shannon dan Dokter Desi di sini. Yang satu dari apa namanya, dari productionnya ya, gimana diajarin productionnya gitu ya. Yang satunya lagi bahkan di provide marketingnya ya. Jadi ini luar biasa sekali lah, sekarang jadi kemudahan untuk yang ingin berbisnis. Nah lanjut nih ke Ibu Shannon ya, mungkin boleh sambil bersharing ya, sempat ada hambatan apa aja, sekalian dijawab juga nih Bu satu pertanyaan deh dari Ibu Vera Adia ya. Miss Shannon, saya tertarik dengan produk hybridnya, apa bisa misalnya saya jadi reseller tapi dengan nama brand saya sendiri? Silahkan Bu Shannon. Terima kasih. Kalau kita berbicara mengenai hambatan, pasti ya semuanya, apalagi di bisnis saya ini, wah luar biasa hambatannya besar sekali ya. Itu tadi seperti yang Dokter Desi bilang, kita harus konsisten gitu loh, kita harus yakin, we have to believe what we sell gitu. I believe with my product gitu. Kalau kita nggak ada rasa percaya,
kemudian ada sesuatu yang new misalnya, ya akhirnya kita nggak konsisten, ya akhirnya bisnis ini nggak akan menuju kesuksesan dan bahkan gagal all over again and again gitu ya. Nah, hambatan yang saya lalui pada waktu itu, persaingan tuh sangat banyak gitu. Persaingannya sangat banyak, bahkan harga di pangsa pasar pun juga semakin menggila ya. Apalagi dengan Kemarom di 2014 ketika kita berdiri, 2015 saya mencoba menggebrak pasar dengan memberikan sesuatu yang something different yang memang tidak ada di pasar, yaitu saya dengan menyediakan karena kita punya banyak ribuan koleksi di our library. Nah, kita memberikan dengan harga yang sama, semua parfum harganya sama, semua fragrance atau semua bibit harganya sama, hanya dibedakan dari variannya saja, premium, deluxe, dan standar. Nah, itu membuat para kompetitor, wow, kok bisa gitu kan. Nah, itu membuat para kompetitor jadi bangun gitu kan. Waduh, siapa ini newcomer di market? Nah, mereka berlomba-lomba untuk memberikan harga yang memang bombastik. Nah, intinya bombastik murahnya ya. Intinya kita melihat bahwa harga murah tersebut ternyata kualitasnya tidak sesuai gitu loh. Sedangkan kita mau parfum kan kualitasnya yang bagus, yang memang orang tuh selalu tergila dengan strong, long lasting, murah kan begitu. Nah, cuman di kami harga sangat kompetitif dengan kualitas yang sangat premium gitu, yang kualitas yang bagus, dengan aroma-aroma yang memang terinspirasi exactly most likely the same dengan para brand-brand internasional. Nah, kemudian selain banyaknya persaingan, kemudian banyaknya importir juga luar biasa. Kemudian hambatan yang lain adalah ya itu tadi, market ini kan sangat cepat ya, apalagi kalau di dunia parfum, jadi sangat cepat sekali. Nah, kita harus bisa membaca nih bagaimana market situasinya, tren apa yang sedang terjadi. Nah, kita harus siap untuk up to date, untuk menghindari hambatan-hambatan yang memang nantinya akan berefek ke bisnis kami. Itu salah satu yang memang challenging ya untuk kita di persaingan bisnis parfum saat ini. Nggak cuma 1-2 orang yang memiliki bisnis parfum, dan banyak sekali karena mereka sudah melihat bahwa bisnis parfum ini sangat berpotensial gitu loh, dengan profit yang sangat menjanjikan sekali. Ini yang membuat persaingan tuh sangat banyak. Jadi sebenarnya hambatannya di persaingan, tapi tidak usah takut, tidak usah ragu. Ya, seperti yang saya bilang, ketika Anda sudah ingin memulai bisnis parfum dari nol, Anda harus punya mindset yang benar, kemudian Anda harus tahu target market yang benar, kemudian harus tahu model konsepnya seperti apa, kemudian Anda juga sudah tahu bagaimana cara menjualnya. Nah, itu hal yang tidak perlu dikhawatirkan lagi gitu dalam bisnis ini ya. Kemudian saya rasa itu yang bisa saya jawab mengenai hambatan-hambatan yang memang pernah saya alami ya. Kemudian kalau saya menjawab pertanyaan dari Bu Vera, ya yang tertarik dengan produk hybridnya, ya tadi yang memang rencana akan saya launching segera untuk insya Allah di bulan depan, itu produk hybrid yang yaitu perfume sanitizer, yang mana memang saya juga memberi peluang atau memberi kesempatan bagi para calon entrepreneur atau calon onliners yang memang misalnya bisa nggak sih jadi reseller? Bisa banget. Saya membuka kesempatan, bisa pakai brand saya sendiri, bisa sekali, bisa memilih untuk aroma tertentu, bisa sekali. Jadi kita bisa customize apa yang mereka mau.
mereka mau menggunakan parfum dengan direction seperti A, bisa. Maunya apa? Mau yang sweet, mau yang apa, kita bisa mendevelop itu. Kemudian hybrid ini, parfum sanitizer ini, misalnya mereka mau bikin brand mereka sendiri, bisa gitu. Bahkan mereka tinggal kasih tahu desainnya apa, kita akan print sesuai dengan permintaan mereka, dengan quantity pun juga tidak ada minimum ordernya ya. Jadi misalnya saya mau mencoba bisnis kecil, mau coba jadi resellernya untuk 50 pieces deh Bu Shannon, dengan brand saya sendiri, dengan aroma yang saya mau, boleh. Saya kasih kesempatan begitu. Luar biasa banget ya Bu Shannon ya. Oke, nah semoga itu tadi menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Terima kasih sekali untuk para penanya. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih sekali untuk dua narasumber kita pada hari ini, wanita-wanita hebat, Dr. Desi, Ibu Shannon. Terima kasih sekali sudah bergabung dan sharing sama kita wawasan yang luar biasa, memotivasi ya untuk kita, ternyata peluang itu ada dan kita bisa mengusahakannya gitu ya. Bahkan di saat sedang krisis sekarang ini, kita bisa memaksimalkannya juga lewat online. Nah begitu Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung di Jababeka Industrial Talk pada hari ini. Saya Michelle pamit undur diri. Maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan selama webinar ini. Jangan lupa di subscribe juga di YouTube untuk webinar-webinar sebelumnya. Dan kalau untuk webinar yang selanjutnya bisa dilihat undangannya di Instagram Jababeka Industrial Estate. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu seputar produk Jababeka, ingin ekspansi, cari gudang, cari sewa, beli kafling, nah itu juga bisa tanya-tanya ke saya di 0878 6223 0180 ya. Boleh langsung menghubungi Michelle di nomor yang sudah tertera di layar. Oke, dengan demikian berakhir sudah sesi webinar kita pada hari ini. Sampai ketemu di acara webinar Jababeka Industrial Talk selanjutnya. Bye. Salam sukses, stay healthy and safe everyone. Bye.